Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kabar teman-teman senantiasa baik dan senantiasa sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, ketemu lagi nih di channel YouTube Erwan Dimantara bersama saya sendiri, Rima Rahmalia Jara. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan soal dan jawaban tes CAT PPS 2022 yang super duper eksklusif. Nah, di mana pada video-video sebelumnya saya telah memaparkan sekitar 80 soal untuk tes CAT PPS 2022. Nah, kalau sekarang yang benar-benar super duper eksklusif. Jadi teman-teman yang mau daftar, stay tune dan pantengin video ini sampai akhir ya. Oke, agar tidak berlama-lama, kita langsung saja pada soal yang pertama. Nah, soal yang pertama pertanyaannya seperti ini. Petugas pelaksana pemungutan suara di TPS disebut yang A, petugas KPPS, yang B, petugas PPS, C, petugas PPK, dan D, semua jawaban salah. Nah, jawaban yang paling tepat dari keempat pilihan tersebut yaitu yang A, petugas KPPS. Nah, sebelum kita lanjutkan ke soal yang kedua, kita harus tahu materi apa yang akan diujikan yang akan menjadi soal untuk tes CAT PPS tahun 2022. Nah, untuk materi tes yang pertama yaitu ada PKPU Republik Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2022. Yang kedua, ada wawasan kebangsaan dan sejarah Indonesia. Yang ketiga, ada wawasan kompetensi umum atau TIU. Dan yang keempat, ada wawasan sosiokultural. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Pertanyaannya seperti ini. Semua guide pandai berbahasa asing. Fido bukanlah seorang guide. Nah, untuk yang A, Pido tidak pandai berbahasa asing. Yang B, Pido adalah sarjana sastra. Yang C, Pido bukan sarjana. Dan yang D, tidak ada kesimpulan yang benar. Nah, kira-kira jawaban yang paling benar yang mana ya? Nah, teman-teman, ternyata jawaban yang paling benar itu yang D ya, tidak ada kesimpulan yang benar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Berapa jumlah anggota PPK? A. 2, B. 3, C. 4, dan D. 5. Jawaban yang paling benar adalah yang B. 3 anggota atau 3 orang ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ketika bermusyawarah, maka setiap orang bisa memberikan A. Sumbangan, B. Uang, C. Pendapat, dan D. Hukuman. Nah, jawaban yang paling benar adalah yang C, pendapat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Jika pernyataan semua anggota PPS adalah laki-laki salah, maka A. Sementara anggota PPS adalah laki-laki. Yang B. Sementara laki-laki adalah bukan anggota PPS. Yang C, sementara anggota PPS adalah bukan laki-laki. Dan yang D, tidak ada anggota PPS yang bukan laki-laki. Nah, ini sangat membingungkan ya. Ternyata jawaban yang paling tepat dari keempat pilihan tersebut adalah yang C, sementara anggota PPS adalah bukan laki-laki. Kita lanjutkan ke soal nomor 6.
Penyelenggara pemilu yang mendasarkan niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan penyelenggara pemilu yang berpedoman pada prinsip A. Jujur, B. Kerja keras, C. Kepentingan golongan, D. Pribadi. Jawaban yang paling tepat dan paling benar adalah yang A, jujur. Next, soal nomor 7. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbentuk A. Kesatuan, B. Republik, C. Demokratis, dan D. Heterogen. Nah, jawaban yang paling benar yaitu yang B. Republik. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pemilu tahun 1955 menggunakan sistem pemilu A. Sistem proporsional, B. Sistem distrik, C. Sistem campuran, dan D. Sistem mayoritas. Jawaban yang paling benar untuk soal nomor 8 ini yaitu yang A. Sistem proporsional. Oke, sekarang soal nomor 9. Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum bersifat A. Permanen, B. Terpusat, C. Nasional, tetap, dan mandiri, dan D. Penting. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 9 yaitu yang C. Nasional, tetap, dan mandiri. Oke, sekarang soal nomor 10. Sebagai bentuk ketaatan hukum, penyelenggara pemilu harus kecuali yang A. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang B. Memastikan penerapan hukum yang terkait dengan pemilu tidak memihak, yang C. Menerapkan sebagian hukum kepada sebagian pihak dan tidak menjelaskan lega rasional sebagai keputusan, dan yang D. Memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dengan pemilu diberlakukan dengan adil. Nah, jawaban yang paling tepat dari keempat pilihan tersebut yaitu yang C. Yang C ya, yaitu menerapkan sebagian hukum kepada sebagian pihak dan tidak menjelaskan lega rasional sebuah keputusan. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Pertanyaannya seperti ini. Bagian dari etika dasar penyelenggara pemilu kecuali A. Taat hukum, B. Non-partisan dan netral, yang C. Akurasi, dan yang D. Tertutup. Jawaban yang paling tepat tentu saja yang D. Tertutup. Sekarang soal nomor 12. Berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain adalah contoh sikap A. Rajin, B. Disiplin, C. Pemalas, dan D. Mandiri. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Mandiri. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Jika seorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 5 menit, berapa kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam? A. 4 km, yang B. 4,2 km, yang C. 0,4 km, dan yang D. 4,8 km. Nah, jawaban yang paling tepat dari pertanyaan nomor 13 ini yaitu yang D ya, 4,8 km. Kita lanjutkan ke soal nomor 14.
Pada hari pemungutan suara pemilu tahun 2024 mendatang, pemilih akan mendapatkan surat suara untuk memilih A. Anggota DPR, anggota DPD, serta presiden dan wakil presiden. Nah, untuk yang B, anggota DPR, anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden. Yang C, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden. Dan untuk yang D, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden, serta kepala dan wakil kepala daerah. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden. Sekarang soal nomor 15. Yang termasuk dalam dukungan perlengkapan dalam perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara adalah A. Kotak suara, B. segel, C. Alat untuk mencoblos pilihan, D. Formulir untuk berita acara dan sertifikat. Nah, jawaban yang paling tepat dan paling benar dari keempat pilihan tersebut yaitu yang D ya, formulir untuk berita acara dan sertifikat. Next, soal nomor 16. Panitia mengedarkan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Jika ternyata 40% dari undangan wanita dan 50% untuk pria hadir. Kira-kira berapa persen yang hadir? A. 90, B. 86, C. 48, D. 46. Dan E 40. Nah, kira-kira yang mana ya? Ternyata jawaban yang paling tepat yaitu yang D, 46 orang. Nomor 17. Jumlah surat suara cadangan yang diterima oleh KPPS dalam pemilu adalah A. 2% dari DPT, B. 2% dari DPT dan DPTB, yang C, 2,5% dari DPT, D, 2,5% dari DPT dan DPTB. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang A, 2% dari DPT. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Corak ragam budaya Indonesia menggambarkan sebagai masyarakat A. Homogen, B. Individual, C. Heterogen, dan D. Sektarian. Nah, jawaban yang paling tepat tentu saja yang C. Heterogen. Nah, sekarang soal nomor 19. Penyelenggara pemilu yang bersikap dan bertindak sesuai prinsip mandiri kecuali A. Tidak menggunakan pengaruh untuk meminta sesuatu kepada peserta pemilu. Yang B. Menggunakan kewenangan semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghargaan dan pinjaman dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu. Yang C. Menolak untuk menerima pemberian langsung atau tidak langsung dari tim kampanye. Dan yang D. Tidak melakukan komunikasi yang bersifat partisan. Jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Pilihan yang B ya. Sekarang soal yang terakhir teman-teman. Pertanyaannya seperti ini. Sifat-sifat pemimpin sebagai berikut kecuali A. Memiliki fisik yang kuat. Yang B. Adil dan bijaksana. C. Berkapasitas membuat keputusan. D. Tidak dapat menjadi anggota tim kerja. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Tidak dapat menjadi anggota tim kerja. Nah, mungkin sekian soal dan jawaban yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share-share
kalau perlu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.